Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diansela Angelina. Di sini saya sebagai ketua tim. Saya dan anggota tim akan menyampaikan presentasi kelanjutan dari presentasi sebelumnya tentang pengembangan platform digital terintegrasi untuk pemberdayaan bisnis pedesaan di Kabupaten Sukabumi. Jika pada presentasi sebelumnya, kami menyampaikan tentang pendahuluan, metodologi pengembangan, perangkat lunak, arsitektur perangkat lunak yang diusulkan, rencana biaya pengembangan atau WBS, rencana biaya pengembangan perangkat lunak, rencana pengendalian kualitas perangkat lunak, maka di presentasi kali ini kami akan menyampaikan terkait rencana komunikasi proyek, rancangan tampilan produk, dan fitur utama, juga ada deliverables proyek atau luaran. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Metia Sari Nur Latifah, Rapi Maulana Putra, Natya Oktaviana, dan Mos Azkia Syawaludi. Saya Metia Sari Nur Latifah. Di sini saya akan melanjutkan tentang rencana komunikasi proyek. A. Tujuan komunikasi. Komunikasi merupakan fondasi penting dalam keberhasilan setiap proyek, khususnya dalam pengembangan sistem teknologi informasi seperti yang kita jalankan. Yang pertama ada komunikasi bertujuan menjamin keterpaduan informasi antar anggota tim, artinya setiap orang dari pengembang hingga manajer proyek memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan capaian proyek. Yang kedua ada komunikasi juga memfasilitasi pelaporan kinerja yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ini penting agar evaluasi dan tindak lanjut dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Yang ketiga, komunikasi yang efektif akan mempercepat respon terhadap kendala, baik itu kendala teknis, manajerial, maupun perubahan kebutuhan dari pengguna akhir. Dengan begitu, proyek bisa tetap berjalan sesuai jadwal. Yang keempat, tujuan lainnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Semua pihak tahu siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian proyek dan bagaimana keputusan yang diambil. Menurut penelitian Srador dan Pinto pada tahun 2015, efektivitas komunikasi sangat menentukan keberhasilan proyek teknologi informasi. Maka dari itu, strategi komunikasi yang baik bukan sekedar pelengkap, melainkan kunci keberhasilan keseluruhan proyek. Selanjutnya, yang B yaitu strategi komunikasi tim proyek. Sebagai bagian dari strategi pengelolaan proyek, kami menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan berbasis peran untuk memastikan setiap informasi tersampaikan dengan tepat. Di sini ada tabelnya. Selanjutnya, strategi ini mencakup laporan bulanan dari project manager kepada stakeholder melalui Google Docs dan email. Dan ada Scrum Master memimpin stand-up meeting harian setiap pagi via Zoom atau Google Meet untuk membahas progres dan kendala teknik. Selanjutnya ada developer yang memberikan laporan testing dan dokumentasi kode per sprint menggunakan GitHub dan Google Sheet. Selanjutnya ada QA engineer melaporkan bug dan kualitas testing melalui Jira di akhir setiap sprint. Dan sementara itu ada product owner mengumpulkan umpan balik dari pengguna setelah UAT melalui Google Form dan video call. Strategi ini dirancang untuk mempercepat respon, menjaga keterpaduan informasi, dan memastikan setiap keputusan berbasis data yang akurat. Saya akan melanjutkan rencana komunikasi proyek. C. Format dan dokumentasi komunikasi. Sebagai bagian dari strategi komunikasi proyek, setiap aktivitas komunikasi kami dokumentasikan secara sistematis. Pertama, hasil rapat tim dicatat dalam bentuk minutes of meeting menggunakan Google Docs agar semua pihak memiliki referensi yang sama. Kedua, kami menggunakan Trello atau Jira sebagai project timeline tracker untuk memantau progres dan tanggung jawab tiap anggota tim. Ketiga, untuk stakeholder, kami menyediakan dashboard komunikasi berbasis Notion sebagai pusat informasi yang mudah diakses kapan saja. Dengan format ini, semua komunikasi proyek tercatat transparan dan mudah ditelusuri. Selanjutnya, rancangan tampilan produk dan fitur utama. A. Prinsip desain. Pada bagian prinsip desain, ada 3 pendekatan utama yang kami terapkan. Pertama, mobile first design, yaitu desain antarmuka diutamakan untuk pengguna smartphone. Hal ini karena mayoritas pelaku UMKM bisa mengakses internet lewat perangkat mobile dengan koneksi dan spesifikasi yang terbatas. Kedua, user-centered design atau UCD. Desain ini berfokus pada kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Prosesnya melibatkan observasi dan uji coba langsung agar sistem mudah digunakan bahkan tanpa pelatihan teknis. Ketiga, dari sisi tampilan visual dan struktur, kami menggunakan warna-warna lokal dan menyusun informasi dengan struktur hierarki yang logis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna dalam menavigasi sistem. Dengan ketiga prinsip ini diharapkan antarmuka yang dibangun benar-benar ramah, pengguna dan relevan dengan konteks desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Rapi Maulana Putra, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini, rincian fitur perangkat lunak. Yang pertama, ada fitur login dan role-based access yang memberikan otorisasi berbeda bagi UMKM, admin desa, admin kabupaten, dan pelatih. Yang kedua, ada katalog produk digital, di mana UMKM bisa mengunggah, mengedit, dan menghapus produk mereka serta memfilter berdasarkan kategori dan lokasi. Kemudian, fitur e-commerce seperti transaksi, keranjang belanja, sistem checkout, dan integrasi dengan payment gateway seperti Midtrans atau Dana. Selanjutnya ada fitur laporan keuangan UMKM
memungkinkan pencatatan otomatis grafik pemasukan dan cetak laporan PDF. Ada juga pelatihan digital yang menyediakan video pembelajaran materi PDF dan kuis berbasis web. Selanjutnya ada untuk pihak desa tersedia monitoring dashboard yang menampilkan data UMKM aktif, transaksi, dan grafik pendapatan. Untuk sistem pengaduan dan untuk peer-to-peer, sistem pengaduan berfungsi sebagai help desk digital untuk laporan masalah teknis. Dan selanjutnya ada notifikasi dan reminder akan dikirimkan melalui email atau push notifikasi terkait pesanan, pelatihan, atau kebijakan terbaru. Dan yang terakhir ada platform. Ini mendukung multi-platform, artinya bisa diakses melalui aplikasi Android maupun web atau progresif aplikasi atau VWA. Dengan fitur-fitur ini, semua fitur kami ingin memastikan seluruh proses bisnis UMKM desa berjalan secara digital, mudah, dan efisien. Oke, untuk selanjutnya ada contoh wireframe desain UI awal. Untuk desain ini disimulasikan menggunakan prototyping tools seperti Figma atau Adobe XD untuk memvisualisasikan tampilan aplikasi. Yang pertama ada halaman beranda. Pengguna menjadi pusat navigasi yang menyajikan informasi penting seperti banner promosi, tombol katalog, dan statistik harian. Tombol-tombol ini dibuat besar agar mudah diakses pengguna awam. Yang kedua ada dashboard admin desa. Itu untuk menyajikan data UMKM dalam bentuk grafik, laporan, dan modul approval pendaftaran secara real time untuk mendukung pengambilan kebijakan. Yang selanjutnya ada halaman katalog. Halaman katalog ini menampilkan produk UMKM dalam bentuk grid dengan filter, kategori, dan lokasi serta sistem scroll vertikal agar tetap ringan. Kemudian ada modul. Modul itu untuk pelatihan digital, menyediakan topik usaha, progress bar, dan sertifikat otomatis dengan materi multimedia yang bisa diakses offline. Selanjutnya, desain wireframe. Ini juga dirancang sesuai karakteristik pengguna desa dengan tampilan sederhana, alur navigasi jelas, dan tombol besar agar lebih mudah dipahami. Cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Aizkia, saya ingin menjelaskan dari variables proyek luaran. Dari variable teknis. Dari variable teknis kami menyusun berdasarkan 6 tahapan proyek. Pertama, tahapan instansi menghasilkan dokumen proposal final, struktur tim, proyek, dan baseline kebutuhan awal. Kedua, di tahap desain kami menyusun prototype UI UX di Figma, arsitektur sistem, ERD, serta backlog awal. Tahapan ketiga adalah pengembangan, yaitu pembuatan platform MVP untuk Android dan web, API gateway, dokumen teknis, serta short code yang dikelola di Git. Lanjut ke pengujian, kami menyusun laporan unit test, bug report, UAT, from, dan quality seperti kode, length, dan depth density. Kelima, pada tahapan implementasi sistem dijalankan di cloud seperti AWS atau GFC, dilengkapi domain, DNS, SSL, serta data aktif. Terakhir, tahapan pelatihan dan evaluasi mencakup video tutorial, pengaduan PDF, absensi pelatihan, kuis evaluasi digital, hingga laporan evaluasi implementasi, feedback pengguna, dan rekomendasi perbaikan. Dengan struktur tahapan ini kami memastikan semua proses teknis terdokumentasi dan terstruktur. Deliverables non-teknis. Selain aplikasi, proyek ini juga menghasilkan luaran non-teknis strategis untuk mendukung keberlanjutan platform dan kemandirian masyarakat desa. Pertama, kami menyusun dokumen panduan sistem untuk memudahkan adaptasi pengguna. Isinya mencakup manual UMKM, panduan bagi pemerintah desa, hingga troubleshooting dalam format digital dan cetak. Kedua, disediakan template pelaporan UMKM yang memudahkan pelaku usaha mencatat keuangan dan inventaris. Format ini bisa diunduh dalam bentuk Excel atau PDF serta digunakan dalam pelatihan manajemen usaha dasar. Ketiga, kami juga menyusun laporan akhir proyek yang mendokumentasikan pelaksanaan proyek, tingkat adopsi sistem, dan dampak terhadap ekonomi lokal. Laporan ini akan menjadi dasar pengembangan lanjut di tingkat kabupaten. Keempat, ada dokumen keberlanjutan yang berisi roadmap fitur selanjutnya, rencana ekspansi desa, dan
strategi integrasi dengan sistem e-governance. Tujuannya agar proyek bisa direplikasi secara nasional dengan kesiapan teknis dan dukungan dari pemerintah lokal. Dengan 4 keluaran ini, proyek digitalisasi desa terhadap dapat terus berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Setelah tadi rekan-rekan saya telah menjelaskan terkait apa isi dari presentasi proposal part 2 ini. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa proposal ini dirancang untuk mendukung pemberdayaan UMKM pedesaan di Kabupaten Sukabumi melalui platform digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan agile, arsitektur microservice, dan prinsip user-centered serta mobile-first design, sistem ini memastikan skabilitas dan kemudahan penggunaan. Proposal mencakup deliverables teknik dan non-teknis, rencana biaya, struktur organisasi, serta strategi berkelanjutan dan replika ke desa lain. Proyek ini diharapkan menjadi katalis transformasi digital desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya Diansela Angelina sebagai Ketua Tim menutup presentasi kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.